Yang ketiga, itu cara nge-spill the tea-nya itu yang paling aman ya jangan sebut nama, tapi inisial. Cuman di dalam kasus pelecehan seksual saya lebih pro untuk kita nyebut nama aja, identitas gitu loh. Hai, welcome back to Bincang Silo, salah satu podcast hukum menarik yang membahas tentang hukum-hukum terkini dan sharing ilmu kepada teman-teman semua. Masih bersama saya, Cynthia Fadila Rahmi, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, teman-teman, di podcast kali ini kita akan membahas membahas gitu kan. Tapi saya nggak akan sendiri nih, saya akan bersama partner podcast saya, yaitu Mas Muhammad Antariksa. Halo. Halo, udah lama ya Mas kita nggak podcast kita berdua. Iya, Biasanya bertiga. Iya. Oke. Sehat Mas? Alhamdulillah. Jarang ketemu ya kita. Iya, udah nggak pernah ketemu kayaknya. Baru ketemu minggu kemarin ya Mas. Minggu kemarin. Gimana Mas, lancar puasanya? Lancar. Emang puasa kita? Enggak ya? Kita nggak, astagfirullahaladzim, puasa lah ya. Kita puasa lah, anak baik kok. Iya, kita anak baik. Insya Allah kita puasa. Puasa di umum. Oke deh Mas, nah di podcast kali ini Mas kita akan membahas kaitan salah satu fenomena sosial ya Mas yang lagi banyak banget terjadi di platform media sosial, entah itu Instagram, Thread maupun Twitter, yaitu adanya beberapa korban-korban pelecehan seksual yang mulai speak up nih satu persatu, tapi banyak masyarakat hukum yang belum tahu gimana sih cara menerima berita itu dan apa yang harus dilakukan oleh oleh orang-orang penyintas oleh orang-orang yang menjadi korban dari pelecehan seksual itu nih Mas, ya kan? Emang lagi rame kan ya Mas? Iya, lagi Mas Antariksa penggiat Thread kan? Iya, saya suka muncul di Thread gitu. Bisa follow apa Mas? Threadnya Antariksa-riksa. Antariksa-riksa. Oke nih Mas, kita masuk ke kan nggak apa kita nanti ditaruh di bawah ya Mas. Antariksa-riksa gitu. Nah terus Mas, aku mau nanya nih sebenarnya apa sih kalau misalnya untuk teman-teman yang menjadi korban entah kekerasan seksual, entah pelecehan seksual, apa yang harus mereka lakukan pertama kali ketika mereka mengalami ini, entah itu dialami saat ini atau udah lampau. Oke. Jadi hari ini kita bahas sebenarnya tentang isu yang sudah pernah kita bahas juga dulu di podcast sebelumnya ya. Kita pernah bahas ini juga. Cuman ini menarik lagi untuk kita bahas karena kita tahu beberapa waktu terakhir sempat ramai lah ya di sosial media kita tentang ada influencer yang diduga itu melakukan pelecehan seksual ya kepada perempuan-perempuan. Nah, ini menjadi menarik lagi ya, kita pengen bahas lagi karena ternyata pelecehan seksual ini masih banyak yang belum memahami tentang kondisi kejadiannya itu sebenarnya seperti apa. Itu yang saya lihat kemarin di Thread. Nah, jadi waktu ada korban speak up, uniknya di sosial media juga banyak yang bilang kalau ini nanti masuknya ke ranah pencemaran nama baik kayak gitu doxing dan berbagai macam ya. Nah, waktu kemarin rame sempet orang-orang yang korban speak up itu diingatkan dengan itu ya, saya sepertinya ini menarik lagi untuk kita bahas hari ini. Nah, kembali ke pertanyaan dari Mbak Cynthia tadi, apakah yang harus dilakukan oleh korban? Oke, kalau korban dalam keadaan sadar atau berada dalam keadaan yang memungkinkan, dia seharusnya melakukan langsung ke ke visum ya. Jadi dia periksa atau dia langsung melakukan dokumentasi terhadap apapun yang terjadi pada saat pelecehan seksualnya. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak tidak baik-baik saja, seperti di case-nya yang sempat kemarin rame influencer itu, kejadiannya kan udah lama, bukan minggu kemarin enggak, tapi bertahun-tahun yang lalu. Nah, terus kayak gimana kalau kayak gitu? Nah, kalau seperti itu sebenarnya undang-undang kita sudah ngatur ya. Undang-undang kita tuh kita
ya kita itu baru punya undang-undang tentang tindak pidana pelecehan seksual itu nggak lama ya. Jadi bisa jadi pada saat kejadian perkara itu undang-undang ini belum ada. Oh ya. Nah itu bisa jadi, atau bisa jadi juga undang-undang ini posisinya tidak diketahui oleh korban. Kenapa? Karena ya nggak semua orang di luar dari yang orang hukum itu tahu tentang undang-undang itu. Oh ya. Nah, jadi banyak stigma yang menganggap di masyarakat kalau misalnya kita jadi korban pelecehan seksual, yang dicari itu pertama terus adalah bukti. Ya. Nah, bukti itu kan stigma kita sebagai orang yang umum lah ya, bukan di orang hukum, menganggap bahwa yang pertama itu harus dicari adalah bukti. Itu benar di beberapa hal, tapi tidak sepenuhnya benar kayak gitu. Jadi nggak selamanya bukti itu jadi awal dia harus melapor ya Mas? Iya betul. Karena itu Mas, karena banyak banget masyarakatnya akhirnya dia mungkin di ruang private terus nggak ada yang tahu, jadi orang tuh akan nanya mana buktinya, mana saksinya. Ya kan gitu. selalu itu kan. Jadi kemarin itu kan salah satu narasi yang beredar adalah ketika isu itu ditanggapi oleh terduga pelaku, dia menyampaikan bahwa ini tidak ada buktinya, seakan-akan seperti itu ya. Saya tidak tahu persis narasinya seperti apa, cuman narasi yang dibangun klarifikasi itu adalah ini tidak ada buktinya, ini hanya tuduhan semacam itu ya. Nah, cuman kan itu adalah narasi sebuah tindak pidana umum. Mana saksinya, mana buktinya, itu pidana umum. Coba saya tanya, apa ada orang melakukan pelecehan seksual di hadapan publik kalau dia nggak gila-gila banget gitu? Kan nggak ada ya. Jadi ada orang melakukan pelecehan seksual itu di hadapan publik itu pasti ada gangguan dari kepalanya gitu loh. Seumumnya, umumnya wong pelecehan seksual itu secara logis dia akan melakukan di tempat yang tidak diketahui orang-orang gitu. Apalagi boro-boro ada saksi, boro-boro ada bukti. Bahasa kasarnya tuh, ya masa aku diremas harus sambil ke video kan? Gak mungkin. Iya sih, benar. Nah, terus Mas, kalau yang case yang lagi rame itu ya Mas, jadi kan pelakunya itu mengintimidasi. Tapi emang banyak juga sih Mas, kayak ada juga influencer yang dia menginformasikan ke publik lewat podcast kalau misalnya dia MBA. Oh iya. Mas. Nah, terus ternyata kenapa dia bisa melakukan kayak gitu? Karena dia diintimidasi, diancam. Nah, sebenarnya korban-korban ini kalau mereka mendapatkan intimidasi itu mereka harus kemana, Mas? Oke, kalau kita sudah dapat ancaman ya, sudah ada ancaman ini bisa fisik, bisa psikis. Kalau ancaman fisik itu bisa jadi mungkin mau diancam secara nyawanya, tapi bisa juga ke arah psikis, dia meneror. Nah, meneror. Menurut saya lebih sering pelaku pelecehan seksual itu ada melakukan teror secara psikis. Misal dia dengan meneror, nanti akan aku ungkap ke publik, atau aku akan sampaikan ke orang tuamu, atau aku sebar fotomu. Nah, yang seperti itu sebenarnya ancaman psikis. Kenapa? Karena ancaman psikis itu lebih berbahaya daripada ancaman fisik kalau saya. Karena dari psikis yang terganggu, dia bisa nggak rasional dalam berpikir. Nah, jadi misal nih, ketika dia mendapatkan ancaman itu, seharusnya dia bisa berpikir jernih dengan cara dia melakukan laporan, dia bisa melakukan misal membentuk mungkin tim perlindungan ya, baik dari sisi hukumnya atau mungkin keamanan fisiknya ya kan, dia bisa sewa itulah. Tapi ketika psikologisnya sudah diserang oleh pelaku, dia nggak akan bisa berpikir ke situ dan dia akan bilang iya kepada pelakunya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi ketika terjadi posisi seperti itu, idealnya adalah dia harus mendapatkan perlindungan. Jadi kalau di Indonesia itu sudah ada ya yang kayak unit-unit perlindungan perempuan dan anak di setiap daerah itu sudah ada. Kemudian atau di tingkat yang lebih lanjut bisa di LPSK, perlindungan saksi dan korban, atau bisa memperoleh perlindungan secara hukum melalui lembaga-lembaga yang memang fokus di perlindungan perempuan tuh banyak ya. Ada lembaga-lembaga baik yang hukum maupun non-hukum ya.
Jadi biasanya mereka ada beberapa lembaga bantuan hukum yang dia concern ke perlindungan perempuan seperti itu tuh ada. Jadi biasanya mereka akan memberikan fasilitas perlindungan dan juga asistensi terhadap korban-korban, penyintasnya itu seperti apa. Jadi kalau kejadian kayak gitu saran saya jangan sendirian. Oh ya. Ya, jadi kalau punya teman terdekat, ceritakan ke teman terdekat. Kalau tidak punya, silahkan ke lembaga-lembaga terkait tadi. Iya, ya benar sih Mas. Kita harus mulai ini ya. Kalau misalnya kita negara tuh udah memfasilitasi itu. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau misalnya emang teman-teman butuh perlindungan, teman-teman bisa datang. Kayaknya kalau ke polisi dan ke pengacara tuh kan takutnya polisi tuh kadang kita pertama ke SPKT kan cowok ya Mas. Kadang kita takut nih untuk mau menceritakan gitu. Mungkin kalau di lembaga-lembaga kayak gitu kita akan langsung ketemu cewek ya. Iya betul. Nah khusus untuk di di undang-undang di penanganan pelecehan seksual ya, itu memang didesain udah safe buat perempuan, termasuk penyidiknya perempuan, terus yang menerima laporan perempuan. Nah itu banyak yang nggak diketahui juga sama masyarakat bahwa kalian itu yang perempuan-perempuan jangan khawatir malu atau kayak gimana ya, karena nanti yang handle juga bukan cowok. Ya walaupun pasti ada cowoknya, cuman yang langsung one-on-one sama pelapor itu nanti pasti cewek kayak gitu. Ya itu buat edukasi buat teman-teman semua ya, siapa tahu teman-teman ada yang jadi korban. Ada yang jadi korban tapi takut melangkah maju untuk melaporkan, teman-teman bisa datang ke lembaga-lembaga perlindungan terdekat. Nah, terus Mas, kan ini tuh ya kita kan udah pernah bahas ya Mas, gimana cara speak up, spill the tea di media sosial gitu kan. Sekali lagi deh Mas ingetin lagi gimana cara speak up yang baik untuk korban-korban kekerasan seksual ini. Oke. Caranya ya, cara speak. Kita tuh ada satu podcast yang mendorong orang-orang untuk spill the tea ya. Iya, spill the tea. Gak apa-apa spill the tea. Ya, karena gini, kenapa kami selalu mengulang-ulang ini ya? Karena ketika kejadian selalu ada sobat-sobat netizen yang bilang bahwa bahaya nih nanti pencemaran nama baik dan lain-lain. Ya benar itu benar. Kawan-kawan itu benar gitu. Ya, benar, cuman kan kita ini hidup di negara yang kita nggak boleh banget gitu loh kacamata kuda gitu. Kami penegak hukum, kami sebagai advokat kayak gitu, kadang di beberapa case kayak misal seperti itu, kalau kita baca pasalnya ya memenuhi unsur pencemaran nama baik ya kan. Kayak misal nih ada salah satu influencer besar yang langsung dia speak up untuk backing korban ya kan. Mungkin kemarin rame Dokter Tirta nge-speak up kalau dia support korban dan dia langsung speak up dengan menyebut nama dan lain-lain kayak gitu loh. Ya kalau bicara pasal mah kena gitu loh. Cuman kita bicara tindak pidana itu tidak berdiri dengan hanya unsur pasal, tapi di situ ada niat jahatnya, di situ ada rangkaian perbuatannya. Apakah ada niat jahat dari orang itu menyampaikan seperti itu? Enggak sih. Nah, itu kan nggak ada. Terus yang kedua, nge-spill itu tujuannya itu harus jelas. Tujuannya apa? Supaya korban itu tidak akan ada lagi atau mencegah korban-korban berikutnya. Jadi itu udah ada semacam biasa, itu udah jadi budaya netizen ketika ada suatu tindak pidana supaya nggak ada korban berikutnya. Ya kita kasih tahu ini pelakunya, jangan ada korban berikutnya. Nah itu salah satu alasan yang kedua. Yang ketiga itu cara nge-spill the tea-nya itu yang paling aman ya jangan sebut nama, tapi inisial. Cuman di dalam kasus pelecehan seksual saya lebih pro untuk kita nyebut nama aja, identitas gitu loh. Kenapa? Karena di dalam case-nya pelecehan seksual, korban itu dia nge-speak up. Nah, korban dalam melakukan speak up itu dia sebenarnya berada dalam posisi yang menghancurkan harga dirinya. Itu sebabnya dalam teorinya pelecehan seksual itu kita yang mendengarkan cerita itu harus berdiri di sebelahnya. Itu tahapan pertama adalah kita harus berdiri pertama di sebelah korban pelecehan seksual yang speak up. Entah itu benar atau tidak ya. Kenapa? Karena logika sederhananya aja adalah
ngapain sih saya ngerusak nama saya, bahwa saya dilecehkan ke depan publik hanya untuk merusak nama orang. Rusak nama kita dulu gitu loh. Iya. Nama pelapor itu kan akan dia mempertaruhkan dengan besarnya namanya dia. Mungkin ya korban tuh bisa jadi juga influencer, atau dia mungkin punya pekerjaan di dunia nyata yang kita nggak sepelekan dia gitu loh. Bukan orang kecil lah, dia memang punya pekerjaan yang baik kayak gitu. Dia berani ngomong, berarti dia berani mempertaruhkan semua apa yang dia punya di dunia nyata hanya untuk berbicara seperti itu. Nah, itu bukan suatu hal yang mudah sebenarnya. Jadi kita harus hargai itu. Keberanian dari korban berbicara itu harus didukung oleh masyarakat. Nah, ketika seperti itu, ya saya sih pro untuk kita kalau mau backingin korban, ya kita harus nyebut nama pelaku dong. Loh, kenapa korbannya aja muncul nama aslinya, masa pelaku nggak muncul nama aslinya? Iya betul. Nah, Iya sih. keadilan kan seperti itu. Ya jadi saya sih suka-suka aja waktu Dokter Tirta ngomong nge-speak up keras kayak gitu, saya dukung-dukung aja gitu. Paling kan kalau ada yang mau ngelaporin, nanti yang ngelapor, saya yakin itu dihujat sama netizen. Iya sih. Bahkan dia bakal dirujak satu Indonesia kalau sampai berani ibaratnya gini, pelaku melaporkan yang kayak tadi ya, si pencemaran nama baik yang orang-orang menyerang dia di sosmed itu, dia berani melaporkan itu, wah itu ngeri sih, karena gejolak masyarakat jauh akan lebih besar tuh. Iya betul sih. Kenapa? Karena itu bisa jadi kalau kita analogikan di maling, terus dia dihajar, dia lapor ke polisi, dia dihajar. Ya nggak bisa kan kalau maling. Iya gitu loh. Iya, jadi ya teman-teman harus tahu ya batasan di mana pencemaran nama baik itu. Iya, kalau mungkin di beberapa podcast sebelumnya kan kita ngasih batasan ya. Karena ini waktu itu kita bicara tentang spill the tea ini di beberapa macam case ya. Ada yang pelecehan seksual, ada yang mungkin penipuan. Nah, khusus untuk pelecehan seksual saya lebih pro untuk udah ungkap aja sekalian semuanya. Iya sih, tapi ini sih Mas, kalau nggak di-spill itu tuh malah jadi gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing bener-bener. Terus kayak menguatkan posisi pelaku gitu loh. Iya, Kok nggak berani sih orang-orang pada ngomong namanya dia, apa dia orang kuat yang nggak bisa tersentuh oleh hukum. Kan ada stigma kayak gitu bakal. Jadi lebih baik ya langsung aja spill. Ya kita sih berasumsinya orang-orang yang spill tentang kekerasan seksual ini tuh mereka emang merasakan dan udah ngempet lama nih. Terus Iya, bener, akhirnya punya punya keberanian untuk mau spill di berat loh, nge-spill apapun. Kita nge-spill kegagalan kita yang kecil aja kita berat kan. Bener. Apalagi itu aib ya kan. Apalagi itu aib Bener. ya kan. Nah ya. Kayak contoh kemarin Mas Anta spill DNF itu kan sedih banget ya Mas, apalagi spill kaitan aib nih. Iya benar-benar. Iya sih. Iya benar kan ya Mas. TikTok ya, saya? Iya saya ngikutin sih Mas, lewat. Oh lewat. Okay. Kan FYP besar ya. Nah terus Mas, apa edukasi ke masyarakat supaya masyarakat itu ke depannya mereka tuh nggak victim blaming. Jadi korban itu kan sudah jadi victim, dia udah jadi korban atas pelaku. Nah, apa yang harus dilakukan netizen supaya netizen tuh nggak jadiin mereka tuh korban kedua kali, korban dari netizen gitu. Nah, itu harus jaga jempol sih ya, jaga jempol. Jadi kalau bicara korban jadi korban itu, ini akan tergantung dari bagaimana respon masyarakat pada saat kejadian itu. Nah, ini yang saya mau gerakkan melalui podcast ini. Ketika terjadi suatu pelecehan seksual, alangkah lebih baiknya kita standing out sama korban, supaya tidak ada si korban jadi korban gitu loh. Kita harus proteksi korban untuk mencegah korban ini diserang sebagai korban lagi nanti jadinya. Nah, jadi ini harus jadi budaya baru di Indonesia. Ketika terjadi kasus seperti ini, kita jangan cari pembenaran ke pelakunya, tapi kita berada di sudut pandang korban dulu pertama. Kita berpikir kepalanya ini jangan diarahkan buktinya mana. Ini ke orang ini nggak mungkin, orang ini baik gitu loh. Misal pelakunya tuh dia adalah subjek yang punya kredibilitas tinggi atau punya kedudukan sosial tinggi. Jangan seperti itu. Pertama yang harus dilihat adalah korbannya. Korbannya ini harus kita lindungi, kita dengarkan aja dulu. Nanti kalau dia saya yakin orang yang berani speak up kayak gitu, dia pasti udah simpan bukti. Karena dia berani speak up. Bahkan
kalau saya dengar di kasus yang kemarin rame, dari satu speak up itu bisa menggerakkan korban-korban yang lain untuk speak up. Juga. Berarti kan itu gerakan yang bagus ya. Iya. Dan dari satu influencer besar seperti pada satu Dokter Tirta yang nge-backup korban, itu langsung cukup berimpact kepada dukungan-dukungan besar masyarakat yang tidak takut juga dengan namanya isu pencemaran nama baik gitu. Ya itu bagus kalau saya lihat fenomena yang sangat bagus. Berarti kan kita sadar itu sama kayak nangkap maling kemudian ini maling bawa senjata tajam. Apa iya kita diamkan aja atau kita panggil orang-orang terus kita dengan upaya yang kita bisa menghentikan tindakannya dia. Menghentikan dengan cara apa? Dengan cara memukul, dengan cara mungkin kita serang dengan senjata tajam juga, ya kan? Artinya ini sudah posisinya si pelaku ini kita juga harus serang gitu loh. Entah metodenya seperti apa. Sekarang di era digital ya kita serang secara digital aja gitu. Apakah itu beresiko bagi penyerang? Iya beresiko, sama halnya seperti maling yang ketangkap itu kita misalnya kita pukul, kita sabet dengan senjata tajam. Ya yang menyerang ini juga punya resiko, tapi apa yang kita lindungi sih sebagai masyarakat pada saat melakukan tindakan itu? Kita melindungi korban loh. Iya. Bukan sudut pandangnya tuh kita bukan pengen ngehajar orang ini, enggak, tapi kita mau melindungi korban. Orang ini punya senjata yang berbahaya, kita lumpuhkan. Nah sama seperti yang tadi case-nya pelecehan seksual, dan saya lihat dari banyaknya yang speak up itu juga membuat masyarakat semakin geram. Ternyata korban dari pelecehan seksual itu bisa jadi bukan cuma satu dari seorang pelaku. Kenapa? Karena ini kita rentet dari kejadian-kejadian pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Itu kadang bukan cuma satu korbannya. Iya, pasti udah banyak. Ya, ada dulu yang guru pesantren ya di daerah mana itu yang korbannya pelecehan seksualnya itu bukan cuma satu, bahkan sampai belasan santri gitu. Nah, itu kita bisa pelajaran lah bahwa bisa jadi dari satu speak up itu bisa mengajak yang lain untuk lebih berani. Oke. Nah, terus apa yang kita bisa netizen lakukan atau masyarakat media sosialnya bisa lakukan ketika selain stand with victim ya Mas, apa yang bisa kita lakukan untuk ngebantu supaya korban ini tuh mendapatkan keadilannya gitu? Kalau kita ya dari netizen ya, saya sebagai aktivis sosial media juga ya, saya akan mungkin bisa menggerakkan masyarakat untuk mengawal bareng kasusnya. Mengawal bareng. Iya, mengawal bareng. Karena ketika case ini sudah ditangani oleh penegak hukum, kan ada namanya sebelum kejadian, sebelum istilahnya baru awal speak up itu kan itu ranah netizen Bu, untuk menaungi si korban. Pada saat sudah save si korban ini, kita netizen harus mengawal dia untuk melakukan upaya hukum. Apa? Misal dia dengan cara kita dorong dia untuk diarahkan ke lembaga-lembaga tadi terkait untuk mendapatkan pendampingan yang lebih profesional. Setelah itu, anggaplah dia sudah masuk ke ranah upaya hukum pelaporan. Terus apa yang dilakukan kita? Kita kawal kasusnya. Banyak kok beberapa case yang selama ini terjadi di Indonesia itu dikawal sampai ujung ke kasus, ke sidang. Itu putusannya bisa sampai sesignifikan itu. Karena ada ya yang guru di pesantren itu kan sampai pidana mati. Iya. Itu kan dikawal betul kasusnya. Ini Nikita Mirzani kan juga dikawal ya? Nah, Nikita Mirzani case anaknya kan juga dikawal 12 tahun kan. Iya. Siapa Fadil itu kan? Nah, terus Mas, sebenarnya baiknya kalau dari sudut pandang Mas Antarisa ya, baiknya si para pelaku ini mereka tuh dapat sanksi sosial aja. Jadi goalnya ya mereka dapat sanksi sosial, mereka klarifikasi, mereka mengiyakan, terus mereka dapat mungkin kalau mereka kerja mereka keluar dari tempat kerjanya, mereka udah nggak dapat engagement dari setelah kasus ini, atau itu doang tuh nggak cukup, harus pakai laporan polisi sampai dia itu dipidana gitu. Ya kalau kita berbicara dari sudut pandang hukumnya ya, sebenarnya kan tujuan hukum itu ada salah satunya untuk memberikan proteksi kepada masyarakat. Nah, proteksi ini bisa
berbentuk dua, proteksi supaya tidak terjadi tindak pidana berikutnya dan juga proteksi terhadap dia pribadi. Nah, kalau pelecehan seksual ini yang dirugikan kan korban apa? Apa bisa diganti sama uang? Itu loh, proteksi kehilangan terhadap kerugiannya si korban ini kalau dia ditipu kan bisa hukum sebagai melindungi hak-hak korbannya, sehingga melalui mekanisme hukum ini kembalilah haknya dia, kembalilah uang yang dia tipu, ya kan? Nah, kalau pelecehan seksual apa yang bisa kembali? Ada. Itu saya rasa sangat susah ya. Jadi hukuman yang paling ideal bagi pelaku itu ya Mati. Enggak. Tergantung. Hukuman yang paling ideal itu adalah hukuman pidana. Hukuman pidana ya. Hukuman pidananya seperti apa di undang-undang sudah diatur dengan tegas ya seperti apa. Tapi kita sebagai masyarakat yang melek terhadap isu-isu yang kayak gini, ya kita harus ambil peran juga lah. Ya ngapain kalau kita cuma diem doang kalau sama kasus kayak gitu, sedangkan kita mau aja meluangkan komen untuk di hal-hal remeh-temeh dan receh-mereceh ya kan. Giliran kayak gini ya kita gunakan jari kita untuk memberikan support, entah dalam bentuk dukungan seperti apa. Entah kita nulis, entah kita cuma sekedar cuap-cuap ngomong di komentar, like aja, share, atau sebagai apapun yang bisa kita lakukan gitu. Oke, baik. Nah, terus Mas, sebenarnya ya Mas ya, kan kita tuh udah sering ya Mas podcast kekerasan seksual, ya kan? Podcast doxing. Yeah. Nah, sebenarnya tuh Mas, apa sih yang jadi penyebab utama kenapa kasus kekerasan seksual tuh tinggi banget nih di di Indonesia? Kan kalau saya Mas di pembukaan tesis saya, penyebab utamanya itu adalah Laki-laki. faktor ekonomi. Oh, bukan faktor laki-laki. Enggak. Nah, tapi tesis ya? iya. Tesisnya itu. Iya, tesisnya kekerasan seksual lagi. Yeah. Nah, tapi tuh sebenarnya kalau di ekonomi kan berarti ada feedback ekonomi ya Mas ya. Yeah. Nah, tapi kan kalau case-nya yang sekarang itu kan nggak ada feedback ekonomi, tapi itu ada di ruang lingkup pekerjaan gitu loh Mas. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan fenomena kayak gini tuh ada terus gitu? Nah, disinilah si pelaku tuh memanfaatkan celah ya. Jadi di dalam pelaksanaan tindak pidananya pelecehan seksual ini kadang dibungkus dengan berbagai macam cara. Kita dulu pernah bahas tentang child grooming, ya kan? Ada juga dalam bentuk eksploitasi dari pacaran ya. Jadi ceritanya suka sama suka kayak gitu, ternyata sebenarnya itu adalah pelecehan seksual tapi dibalut sama hubungan. Nah, sekarang yang lagi ramai adalah lewat hubungan pekerjaan. Nah, kita juga pernah kan nanganin dari sekretaris direktur ternyata disalahgunakan jadi pelecehan seksual ya kan. Kenapa dia mau? Ya salah satunya karena dia ada sekretaris direksi gitu. Nah, cuman kan yang jadi highlight kasusnya ini itu kan ada hubungan pekerjaan ya kan. Nah, dia memanfaatkan celah yang dikatakan adalah suka sama suka. Kenapa? Karena buktinya dia diem aja gitu. Iya. Ya nggak gitu. Kasihan loh Tidak. ketika korban tuh dikatain kayak gitu. Iya kan, kok diem aja ya kan? Karena saya sering dengar kayak gitu. Kok diem aja? Bahkan ada yang menyebut dengan alah paling enak juga gitu loh. Iya. Kan nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Marah boleh, nggak boleh. Kita kan lagi puasa. Kita kan lagi belajar jadi orang baik. Iya. Jadi hubungan pekerjaan itu adalah namanya modus. Nah, modusnya dia melakukan itu dengan cara memberikan pekerjaan sehingga terjadilah di situ disparitas kekuasaan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Celah ini yang dia manfaatkan untuk melakukan pelecehan seksual. Terus ketika terjadi pelecehan seksual kok diem aja? Iya karena shock. Tidak semua orang dilakukan pelecehan seksual itu bisa melawan. Banyak yang hanya bisa terdiam, terus dia menangis dan lain-lain. Itu tidak bisa pada saat itu juga. Bisa jadi dia cuma bisa diem pada saat dilakukan itu, dan dia baru bisa berpikir dengan jernih setelah kejadiannya selesai. Dan bahkan kejadian-kejadian kayak gitu nggak cuma di dalam ranah pekerjaan. Kalau dalam case ini kan model ya, bukan cuma di pekerjaan model gitu. Tadi saya bilang sekretaris, bahkan ada juga tadi yang di pekerjaan-pekerjaan formal lainnya. Nah,
itu menunjukkan bahwa dalam pelecehan seksual itu sulit untuk berdiri sendiri tanpa sebuah modus. Misal, tiba-tiba ada orang di jalan, saya remas, kan nggak mungkin gitu loh. Tapi- Itu pelecehan seksual, tapi itu tidak dilakukan oleh orang normal. Iya, iya Saya sih. jalan, saya remas, kan nggak mungkin gitu Tapi loh. di Jawa Timur itu Mas lagi udah lama banget sih. Ini begal itu tuh Iya, ada Mas. tapi itu nggak normal menurut Iya, saya. tapi emang Pikirannya itu geser gitu loh. orangnya emang kayaknya kelainan. Itu pasti kelainan, maksudnya meskipun tuh harus dites. Mohon maaf, warga akademik itu harus dites. Iya, cuman maksud saya kita as a normal person aja kayak aku mau melakukan begal payudara kayak nggak mungkin gitu loh. Ada orang kayak gitu secara normalnya ya, pasti dia punya obsesi atau apa. Tapi kalau pelecehan seksual dia memang punya naluri untuk itu gitu loh, kayak predator. Beda kalau yang kayak gitu kadang kita kalau di sudut pandang apa pelaku tuh apa namanya victimologi korban, pelaku tuh apa kriminologi. Kadang dia tuh bisa dibalut sama orang-orang yang seperti itu yang kayak dari begal payudara terus ada yang semacam tiba-tiba meremas di jalan. Itu biasanya ada faktor apa namanya semacam keinginan seksualnya dia yang secara psikologis dia pengen melakukan itu gitu loh. Nah, menurut saya itu ya udahlah kayak gitulah ya, nggak terlalu membahayakan banget. Nah, yang bahaya ini memang niatnya dari awal jahat gitu, yang predator ini. Kenapa? Karena bahayanya kalau predator ini dia bisa membungkusnya dengan rapi tanpa bukti. Kalau yang begal tadi itu bisa aja itu nggak Bisa jadi. bisa ada buktinya masih gitu. Tapi kalau yang dia predator, dia punya otak, dia punya skill, dia punya tipu daya supaya korban ini bukan sebagai seakan korban tapi mau sama mau. Itu kan yang terjadi di kasus kemarin. Ini mau sama mau kok mbahmu. Enggak sih, enggak Nggak ada. gitu ya. Enggak, kecuali pacaran. Pacaran tuh bisa mau sama mau. Enggak juga Ya ya. itu kan bisa jadi dibalut. Oh iya sih, semua itu. Misal dipacarin ternyata nggak ada tujuan ke arah pernikahan atau apa, mungkin dia baru sadar di tahun keberapanya bahwa itu jajan sebenarnya saya hanya dimanfaatkan gitu. Tapi dia nggak sadar. Tapi dia bisa tidak sadar, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi nggak sadar gitu Bisa ya. jadi. Nah, terus Mas, menurut Mas Antariksa nih, ada nggak langkah dari pemerintah yang bisa dilakukan untuk untuk memberantas nih? Kan Memberantas. kalau misalnya, maksudnya tuh kalau misalnya, memberantas Mas, Gimana memberantas pelecehan seksual ini agak susah ya. Iya. Kalau kita memberantas apa namanya, memberantas kayak judi online gitu kan bisa ya upaya pemerintah. Ini Iya masalah kejahatannya ada di internal dia secara pribadi gitu loh. Kayak ada, ini yang tahu kejahatan ini hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Jadi nggak bisa ya Mas ya? Iya, kan nggak mungkin pemerintah tiba-tiba akan melakukan pengawasan, ya kan? Tapi dia mungkin lebih kalau ke pencegahan mungkin bisa lewat edukasi. Mengedukasi secara mungkin bisa mulai untuk meng-up ya edukasi Ya, edukasi kaitan, ini sih apa tentang pelecehan seksual gitu. tentang korban. Bagaimana korban gitu. Ya kali ya Mas ya. Kayaknya cuma bisa gitu ya kan? Kan nggak mungkin dijagain ya kan? Karena kadang tuh korban-korban yang merasa dia jadi korban tuh kadang nggak merasa kalau dia korban. Itu yang saya tadi bilang. Bahkan ada yang dibalutnya sama pacaran. Iya sih. Coba, case-case yang seperti itu saya yakin banyak di Indonesia. Iya. Kenapa kita ngomong kayak gitu? Karena kita pernah menangani. Kalau dia pacaran, makanya dibalutnya pakai hati semua. Cuma ada satu yang membedakan adalah tujuan. Mungkin dia akan baru sadar ketika tujuannya kok setelah itu kan yang terjadi di case-nya yang kemarin ya kan. Bukan yang kemarin ini, kita punya banyak kasus. Banyak kasus ya. Setelah beberapa tahun pacaran, Iya lalu kan? kok kayak gini? Lo kok kayak gini? Nggak ada ujungnya. Kok nggak ada ujungnya? Ternyata setelah diselidik demi sidik, oh ini aku ini sebenarnya hanya dimanfaatkan secara seksual. Udah kadung, udah jadi investasi cowoknya ya kan? Gimana? Penyicilan ya. Ya udah, gimana lagi? Kita juga dari sudut pandang hukum pidana juga agak susah kalau kayak gitu gitu. Makanya modus-modus kayak gini perempuan harus lebih aware. Kalau bisa negara itu bikin inilah ya apa namanya, bikin
Apa Mas? Bikin apa ya? Gak tahu. Gak ada, saya Gak ada. mau satu pekerjaan dibatasi Gak gitu ya. bisa, Gak bisa sih, itu akan Gak bisa. membatasi hak manusia Iya. juga sih. Karena ini udah dan bahkan predator ini kan dia ahli banget gitu loh, ahli speaknya tuh. Iya, Yakin, hebat. karena tuh Mas, ya kan pengalaman aja dari setiap satu kasus ke satu lainnya tuh kayak ini apa sih ini modusnya kayak ternyata beda modusnya. Iya, modusnya beda dan cara mainnya tuh nge-treat ceweknya juga beda. Iya. Nah, bahkan kadang juga didukung sama muka yang oke. Nah, yang kadang juga kita di pertanyaan si pelaku ini juga bisa juga dapat mukanya jelek gitu. Iya ya. Tapi ada aja yang mau ceweknya. Ya mungkin skillnya ya Mas. Skillnya. Ya. Kita berbicara skill kalau kayak gitu. Kita belum pernah mendalami Kita belum pernah mereka ya Mas betul. Coba nanti kapan-kapan kita datangkan pelaku ya kan. kita dalami Gimana sih Mas skillnya. kok bisa dapat cewek cantik kayak gitu tapi kok bisa mau gitu loh. Itu mungkin dari skill ya, Iya. skill. Kita siapa tahu nanti bisa, mungkin Mas kameramen punya teman ya kan yang pelaku mau diundang podcast ini, kita nanti wawancara sekaligus langsung kita tangkep ya. Enggak, kita bukan polisi. Kita bukan polisi. Kita cuma orang baik. Kita orang baik. Sama 1 bulan ini kita Iya. akan menjadi orang baik. 30 hari menjadi orang baik. Nah, oke nih Mas. Jadi dari podcast ini kan kita mengedukasi teman-teman netizen untuk bijak bermain sosial media, bijak menanggapi si korban-korban ini. Nah, apa? Last nih Mas. Apa nih? Apa pesan yang mau Mas Anta sampaikan kepada korban-korban di luar sana dan netizen di luar sana kaitan kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang nggak ada habisnya ini? Oke. Wah, ini kata-kata nanti saya klip kalau nanti ada pelecehan baru lagi, saya bisa clipping yang bagian ini Iya, kan. bisa. Karena kemarin saya clipping tuh rame. Iya, yang doxing. Yang pakailah sosial media dengan berani dan bijak. Ya. Kalau ini saya ganti lah ya, ntar ya. Oh ya, buat korban kalian jangan takut untuk speak up karena kalian itu sudah menjadi korban dan kami sebagai netizen itu kita harus sama-sama dukung korban. Jadi gak usah pusing-pusing mikirin bukti-buktinya, itu bukan tugas kita, itu tugas kepolisian. Tugas kita hanyalah menemani korban untuk dia tetap bisa berpikir jernih dan melakukan upaya-upaya hukum ke pelaku-pelakunya. Itu salah satu cara kita memberantas pelaku. Nah itu kayaknya cuma bisa itu ya. Kita nggak bisa ngapain lagi. Iya, kita harus jadi manusia yang bijak ya Mas ya. Dan baik. Dan baik. Iya, kan? Bijak dan baik baik dalam menggunakan media sosial dan kehidupan sehari-hari gitu pokoknya ya Mas. netizen harus berani sih. Harus berani. Harus berani apa nih? Berani. Pokoknya kalau ada yang kayak gitu kita harus lakukan pergerakan sosial yang lebih cepat, gitu. Jadi jangan jadi netizen yang denial. Iya, jangan malah menyalahin korban itu kan. Siapa tahu pelakunya tuh orang yang influence yang kalian senengi, jadi kalian mendukung nih. Itu kan kejadian terus kayak gitu. Maksudku nggak samanya orang tuh baik dan nggak samanya orang tuh jahat. Iya, kayak kita 30 hari ini jadi orang baik. Nanti setelah itu jadi orang jahat. Oke Mas Antarisa, terima kasih atas waktunya udah sharing-sharing ilmu nih, sharing-sharing pendapat yang pastinya bisa lah untuk teman-teman pelajari dan jadi semangat teman-teman supaya setelah ini teman-teman bisa jadi netizen yang bijaksana. Terima kasih Mas Antarisa. Iya, sama-sama. Mari kita cukupkan. Kayak buka puasa gitu. Oke, terima kasih teman-teman. See you next podcast. Dadah. Dadah.